Selamat pagi adik-adik. Pagi ini aku mau mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, aku mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi adik-adik yang merayakan. Nah, kali ini aku mengajak adik-adik untuk mengucap syukur pada Tuhan. Untuk itu kita nyanyikan satu buah lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk adik-adik kita berdiri, kita nyanyikan satu buah lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Satu kali lagi ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang malam hingga pagi ini. Tuhan, saat ini kami datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami, berikan kami hati yang siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti ingin hidup rukun dan damai ya. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling ribut-ributan. Tapi kita sebagai saudara seiman, kita harus hidup rukun dan damai ya. Untuk itu langsung mengajak adik-adik menyanyikan satu buah lagu Oh Betapa Indahnya ya. Yuk kita sambil bertepuk tangan kita nyanyi Oh Betapa Indahnya ya. Lebih semangat ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya
saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala harum, yang kejanggut dan jubah yang turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Satu kali lagi ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala harun, yang kejanggut dan jubah yang turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya baku rapat di kepala harun, yang kejanggut dan jubah yang turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Ya, silakan duduk adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Laster Rima. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu, yaitu Firman Tuhan Hadir di Hatiku. Biarlah firman Tuhan ini selalu ada di hati adik-adik dari kecil hingga dewasa nanti ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Satu kali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Yuk adik-adik kita doa ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Siapkan hati kami waktu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini Laster Rima akan bercerita seorang tokoh di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari dan kita bisa teladani oleh karena dia adalah pembawa damai dan pembawa berkat. Tokoh itu adalah, adik-adik bisa lihat ini gambar siapa? Siapa adik-adik? Ya, betul, Ishak. Dia adalah anak Abraham yang sudah dijanjikan puluhan tahun Abraham menunggu, akhirnya Ishak muncul, Ishak lahir. Kemudian dia adalah anak yang taat kepada bapaknya yaitu Abraham.
dia juga anak yang ingin hampir dikorbankan. Oleh karena Tuhan sedang menguji ketaatan Abraham. Dia, Ishak, juga adalah seorang yang mempunyai istri, yaitu Ribka. Nah, hari ini cerita Lause akan diambil dari Kejadian 26 ayat 12 sampai 33. Adik-adik bisa membukanya ya di rumah masing-masing, dipersiapkan Alkitabnya, Kejadian 26 ayat 12 sampai 33. Suatu hari, Ishak dengan keluarganya berada di sebuah negeri. Negeri ini namanya negeri Filistin. Dan di situ sedang terjadi kelaparan, adik-adik. Tapi Allah tidak boleh Ishak untuk keluar dari negeri itu. Adik-adik bayangkan kalau adik-adik sedang keluar kota atau keluar negeri misalnya. Adik-adik adalah orang yang asing di negeri itu. Dan tiba-tiba di situ terjadi bencana. Tidak ada bahan makanan habis. Semua orang satu persatu mulai sakit karena kelaparan dan mati akhirnya. Tetapi adik-adik tidak bisa keluar dari negeri atau kota itu. Wah, sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Tetapi Ishak ada di situ. Ishak tidak bisa keluar dari negeri itu karena Allah tidak mengizinkan Ishak untuk keluar dari negeri itu. Nah, bagaimana kelanjutan hidup Ishak selanjutnya ya adik-adik ya? Apa yang kita bisa pelajari? Nah, disinilah adik-adik Kejadian 26 ayat 12 sampai 33. Adik-adik bisa baca. Dan kisah hari ini yang pertama, ternyata dalam keadaan yang sulit kita bisa lihat dari kisah Ishak yang dalam keadaan dalam negeri yang kelaparan, Ishak bisa tetap setia. Ishak taat dan percaya kepada janji Allah, adik-adik. Nah, hal ini sama nih seperti ayahnya, yaitu Abraham dulu, yang dia juga setia dan taat pada janji Allah. Ishak pun juga setia dan taat. Ketika Allah tidak mengizinkan Ishak untuk keluar, Ishak tetap di situ. Ishak taat pada janji Allah. Dan ternyata Allah tidak hanya melarang Ishak untuk pergi, tetapi Allah pun menyertai Ishak. Allah pun memberkati Ishak. Dan dari ayat 12 dan 13 kita bisa mengetahui bahwa Allah memberikan hikmat berupa kekayaan. Dan Ishak akhirnya sukses dalam mengelola ladang dan ternak. Hasil ladangnya Ishak itu 100 kali lipat, adik-adik. Dan bahkan tidak hanya ternak dan lembu sapinya yang banyak, tetapi dia banyak memiliki anak buah untuk mengurusi ternaknya. Nah, adik-adik, berkat ini diberikan Tuhan kepada Ishak sebagai upah kesetiaan Ishak kepada Allah. Ya adik-adik, ketika Allah tidak mengizinkan Ishak untuk keluar dari negeri itu, padahal di negeri itu sedang terjadi kelaparan, Tuhan menyertai Ishak. Tuhan memberkati Ishak melalui kesuksesan dalam ladang dan juga ternaknya, sehingga Ishak memiliki ternak, memiliki ladang, dan Ishak pun bisa menjadikan itu sebagai modal untuk bertahan hidup tentunya ya adik-adik, dan juga menghidupi keluarganya. Wah, Tuhan hebat ya. Ishak pun juga luar biasa karena ketaatannya kepada Tuhan. Kemudian adik-adik, ceritanya tidak sampai di situ. Ketika Ishak sudah kaya, sudah memiliki ternak dan ladangnya, orang-orang di daerah situ cemburu dengan kekayaan Ishak. Karena Ishak di situ adalah pendatang, sehingga orang-orang asli penduduk Filistin cemburu atau iri dengan kekayaan Ishak. Dan kemudian rajanya, yaitu Abimelek, menyuruh Ishak pergi. Ishak pun akhirnya pergi menjauh. Ishak mengalah adik-adik. Dan setibanya Ishak di lembah Gerar, Ishak menggali sumur.
sumur pertama yang Ishak gali, dia berhasil menemukan air, tapi terjadi pertengkaran atau perebutan karena daerah itu adalah bukan daerah Ishak. Padahal sumur itu adalah sumur milik yang dulunya adalah sumur Abraham. Ishak pun mengalah karena pertengkaran yang terjadi dan berpindah. Dan akhirnya Ishak menggali sumur yang kedua, adik-adik. Di situ pun Ishak mendapatkan air, tetapi kembali terjadi pertengkaran. Ishak mengalah kembali dan berpindah lagi. Sumur itu dinamai sumur Sitna. Sumur yang pertama dinamai sumur Esek. Dan yang ketiga kalinya, adik-adik, karena Ishak tidak mau menghindar, karena Ishak menghindari pertengkaran, ya adik-adik, Ishak menggali lagi sumur yang ketiga, adik-adik. Dan di situ dia mendapatkan air lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan tidak ada pertengkaran di situ, tidak ada perebutan di situ, sehingga akhirnya Ishak dapat menikmati air dari sumur itu, dan sumur itu dinamakan sumur Rehobot. Adik-adik, Elsa mau mengajak kita melihat hal menarik yang dilihat, yang kita bisa pelajari dari karakter Ishak. Yang pertama, Ishak tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan kemauannya. Yang tadi Lause katakan, sumur itu adalah peninggalan Abraham. Abraham adalah ayahnya yang akhirnya sudah ditutup oleh orang Filistin, sumur-sumur itu. Tapi Ishak berhasil nih menggali lagi, gitu ya adik-adik. Nah, ketika Ishak berhasil menggali lagi, menemukan air kembali di tengah bencana kelaparan, kemudian orang-orang itu mau merebutnya, gitu ya. Ishak menunjukkan kedamaian. Ishak memilih untuk mengalah dan membiarkan orang untuk mengambil sumur yang sudah digali, dan Ishak mencari tempat yang lain. Ishak memilih untuk berdamai, tidak menimbulkan pertengkaran atau perebutan. Di akhir cerita, adik-adik, Abimelek, raja orang Filistin pada waktu itu, yang awalnya mengusir Ishak dari Filistin, kemudian akhirnya Abimelek ini datang, adik-adik, untuk mengunjungi Ishak. Ishak menyambut Abimelek dengan damai, dengan sukacita, bahkan mengadakan perjamuan makan bersama dengan Abimelek. Abimelek pun melihat bahwa hidup Ishak diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, Ishak sangat terbukti bahwa melalui kesalehan, kesetiaan, ketaatan hidupnya, ia diberkati Tuhan dan berhasil menjadi pembawa damai di tempat dia berada. Adik-adik, Lause mau bertanya, apakah adik-adik sudah setia dan taat pada janji Tuhan? Pertanyaan kedua, apakah adik-adik mensyukuri berkat Tuhan yang diberikan pada hidup kita? Pertanyaan yang ketiga, apakah adik-adik selama ini sudah menjadi pembawa damai bagi orang di sekeliling adik-adik? Nah, pertanyaan ini mari kita renungkan, adik-adik. Dan aplikasinya, Lause mengajak adik-adik untuk memiliki karakter seperti Ishak, adik-adik. Cinta damai, menjauhi permusuhan, mengalah demi tidak timbul konflik, demi tidak timbul perebutan, mengalah, menjauhi permusuhan, cinta damai. Dan mari adik-adik, kita berdoa bagi orang yang bersalah kepada kita, kita berdoa bagi mereka mungkin yang menyakiti hati kita. Kita berdoa untuk kita sendiri supaya kita diberikan hati untuk mau mengampuni. Semoga firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita dan adik-adik sekalian dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau, yang siap, dan yang
menjadi pembawa damai dan berkat bagi sekeliling kita. Nah, ayat hafalan kita adalah dari Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Adik-adik hafalkan ya. Mari adik-adik kita tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Langsung pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami melalui kisah Ishak, bagaimana dia membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Meskipun dalam keadaan yang sulit, Ishak tetap setia dan taat untuk menjadi berkat dan menjadi pembawa damai. Ajarkan adik-adik, ajarkan anak-anak-Mu untuk bisa meneladani Ishak menjadi pembawa damai dan berkat melalui setiap hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lausir Rima. Adik-adik, kita perlu bersyukur dan mendengar firman Tuhan waktu Lausir Rima sampaikan tadi ya tentang Bapak Ishak. Hari ini kita sudah tahu bahwa Bapak Ishak yang diberkatin dan membawa damai di Filistin. Di sini kita belajar supaya kita juga bisa menjadi berkat dan membawa damai dimanapun kita berada. Nah, ayat hafalannya diambil dari Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan buat kita semua ya. Nah untuk adik-adik yang mempunyai kotak persembahan yang ada di rumah yang warna-warni, boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan itu. Atau boleh melalui barcode yang ada di bawah ini ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyi satu buah lagu, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Makasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Satu kali lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Makasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, berkati orang tua kami yang sudah memberikan persembahan buat kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita pagi ini sudah selesai ya. Jangan lupa habis ibadah ini kita ada Google Meet. Jangan lupa ya, kita bertemu dengan lausu-lausu yang ada di sana. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan.